Hai minasan, konnichiwa. Di sini saya Liputra dari kelompok 4 sebagai penyaji akan mereview tentang artikel kedua yang berjudul Tugas Menyalin Teks Dokkai untuk Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa dalam Membaca dan Memahami Teks Bahasa Jepang. Di sini yang pertama saya bahas. Pertama itu adalah tujuannya. Mengapa penelitian ini dilakukan? Di sini author memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh tugas menyalin teks Dokkai terhadap kemampuan mahasiswa dalam membaca dan memahami teks berbahasa Jepang, serta untuk mengetahui dan mendeskripsikan respon para siswa terhadap metode penugasan ini, sehingga ini bisa dijadikan pertimbangan untuk melanjutkan metode penugasan tersebut. Kemudian saya akan membahas manfaat dari penelitian ini. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan satu referensi atau alternatif dalam penugasan yang dapat terukur dalam satu perkuliahan, dan juga memberikan kontribusi positif terhadap proses perkuliahan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Jepang para mahasiswa. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang alasan author mengangkat judul ini. Alasan author mengangkat judul ini karena para mahasiswa itu ketika belajar mata kuliah Dokkai, mereka jarang sekali untuk mengulang-ulang teks bacaan tersebut, sehingga jika dihadapkan pada soal-soal ujian, misalnya ujian Dokkai, maka kebanyakan dari mereka itu kurang memahami dari bacaan teks tersebut, sehingga ini bisa menyebabkan banyak yang nilainya pada turun-turun. Oleh karena itu dilakukanlah penelitian ini agar untuk mencari cara untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami teks bacaan Dokkai. Kemudian saya akan menjelaskan tentang metode penelitian ini. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan atau dikenal dengan istilah action research. Menurut Sutedi, bahwasanya dalam penelitian tindakan dilakukan berkali-kali dalam beberapa siklus, sehingga diperolehlah suatu bentuk baru yang memecahkan suatu permasalahan yang belum dapat dimasalahkan sebelumnya. Adapun tahap-tahap yang harus dilakukan dalam penelitian ini yaitu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kemudian saat melakukan metode penelitian ini ada juga langkah-langkah kerja yang harus dilakukan. Yang di sini saya akan membacakannya. Itu yang pertama, siklus 1. Dalam siklus 1 ini ada beberapa tahap perencanaan yang dilakukan. Yang pertama itu adalah penyusunan rancangan tindakan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi perumusan masalah, pengkajian literatur, dan tindakan yang akan digunakan, dan yang dimana itu akan menghasilkan suatu data yang akan dianalisis nantinya. Yang kedua, pelaksanaan dan observasi. Pada tahap ini dilakukan tindakan berdasarkan skenario yang telah disusun pada rancangan tindakan yang disertai dengan kegiatan observasi. Hasil ini kemudian dijadikan bahan diskusi dalam kegiatan refleksi. Yang ketiga, yaitu adalah refleksi. Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tindakan yang telah dilakukan dengan mengacu pada data yang telah dikumpulkan. Dari hasil refleksi tersebut,
akan diketahui permasalahan dari kekurangan yang masih tersisa, dan itu akan dilakukan pada siklus yang selanjutnya. Di sini saya akan membacakan siklus yang kedua, yaitu yang pertama dilakukanlah penyusunan rancangan tindakan. Pada tahap ini, hasil dari refleksi pada siklus 1 menjadi bahan acuan untuk rancangan pada tindakan siklus kedua. Yang kedua, pelaksanaan observasi. Pada tahap ini, dilakukan implementasi seluruh tindakan kedua yang telah direncanakan sebelumnya. Yang ketiga itu refleksi. Pada tahap ini, evaluasi dihasilkan dari pelaksanaan, sehingga mendapatkan hasil dari penelitian yang direncanakan sebelumnya. Metode penelitian ini sebelumnya masih belum ada yang melakukannya, namun masih ada juga penelitian yang dilakukan yang mirip-mirip seperti ini. Dan juga biasanya metode penelitian ini yang dikenal dengan action research ini biasanya digunakan untuk ketika ingin melakukan sesuatu yang dirasanya kurang atau masih berada di bawah standar, maka biasanya penelitian yang berjenis action research ini biasanya dilakukan pada setiap masalah yang sama seperti ini. Misalnya keterbatasan nilai atau kekurangan nilai pada satu mata pelajaran. Jadi saya rasa metode penelitian ini bisa digunakan kepada seluruh mata kuliah yang ada di satu perkuliahan, seperti Bumpo, Cokai, Dokai, Kaiwa maupun Sakubo. Sekian dari pembahasan saya. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Selanjutnya saya akan menyerahkannya kepada Habib. Kepada Habib, disilakan. Berdasarkan hasil analisis data, dapat diketahui bahwa dari penilaian siswa nilai teks mahasiswa angkatan 17 memperoleh nilai yang cukup baik. Memperoleh nilai rata-rata 69, nilai tertinggi 96, dan nilai terendah 40. Sedangkan mahasiswa semester 2 angkatan 2018 memperoleh nilai rata-rata 62 nilai, tertinggi 94, dan nilai terendah 55. Selanjutnya dilihat dari hasil angket yang telah diisi oleh para mahasiswa, disimpulkan bahwa 92,6% mahasiswa setuju dengan model penugasan tersebut. Karena dengan adanya tugas menyalin teks dokai, mahasiswa dapat lebih lancar membaca dan memahami isi teks yang telah dipelajari di kelas. Dan sekaligus melatih mereka dalam membiasakan menulis huruf-huruf Jepang, baik huruf hiragana, katakana, ataupun kanji. Jadi, kesimpulannya adalah bahasa asing dibutuhkan 4 kemampuan berbahasa, yaitu kemampuan membaca, mendengar, memahami, dan berbicara. Dokai merupakan salah satu mata kuliah pokok yang termasuk dalam mata kuliah kemampuan berbahasa asing dalam aspek membaca dan memahami. Karena di dalam Dokai memiliki kedua aspek tersebut saling bertautan, karena tanpa pengetahuan membaca tidak akan dapat memahami isi teks wacana sama sekali. Dalam teks Dokai, kita harus mempunyai soft skill dalam hal tersebut, sehingga kita dapat mempelajari dengan efektif dan efisien dalam mata kuliah Dokai tersebut. Sebaliknya, jika memahami isi teks, dipastikan dapat membaca huruf dalam teks tersebut, meskipun tidak dapat huruf terbaca dengan tepat, namun secara keseluruhan paham isi teks atau isi pokok dalam teks tersebut, karena kita telah mengetahui apa yang di dalam semua kalimat yang terdapat di dalam teks Dokai tersebut. Untuk menunjang kemampuan membaca dan memahami isi teks, dirancanglah suatu sistem pembelajaran Dokai menggunakan tugas menyalin kembali teks yang telah dipelajari serta artinya. Hal tersebut sangat efisien dan cukup efektif dalam belajar mengajar, khususnya pada mata kuliah Dokai. Sekian saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.